Halo semuanya, coba deh bayangin, kegiatan yang biasanya Anda lakuin buat lepasin penat, entah itu melukis, merajut, atau bahkan sekedar ngopi-ngopi cantik, ternyata bisa loh jadi sumber penghasilan. Kedengarannya kayak mimpi ya? Ternyata enggak juga. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya hobi bisa diubah jadi rupiah di tengah gelombang ekonomi kreatif Indonesia yang lagi naik daun banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Mungkin pertanyaan ini sering banget muncul di kepala kita, ya kan? Bisa nggak sih hobi itu jadi lebih dari sekedar buat seneng-seneng aja? Jawabannya, di era sekarang ini adalah sangat bisa. Ini bukan lagi sekedar angan-angan, tapi udah jadi modal bisnis yang nyata buat banyak orang. Masih ragu? Oke, kita lihat langsung aja cerita-cerita nyata ini. Ada Dinda Prasetya yang dari iseng-iseng merajut, sekarang bisnisnya bisa dapat puluhan juta sebulan. Atau Faisal Dika yang nekat banget ninggalin kerjaan di startup buat ngebangun bisnis kopi kelilingnya. Bahkan ada Amalia yang cuma modal Instagram, karya lukis digitalnya bisa terbang sampai ke luar negeri. Kisah mereka ini bukti kalau ini tuh bukan keajaiban, tapi sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Cerita-cerita tadi inspiratif banget ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita mulai perjalanan yang sama? Ternyata, langkah pertamanya itu bukan soal nyari modal gede atau bikin rencana bisnis yang jelimet. Semuanya itu dimulai dari sini, perubahan cara kita berpikir. Nah, ini dia kuncinya. Begitu hobi Anda mulai menghasilkan uang, Anda tuh harus pakai dua topi. Satu topi sebagai seniman atau kreator yang cinta banget sama karyanya, dan satu lagi topi sebagai pebisnis yang mikirnya strategis. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma, saya suka bikin ini, tapi juga siapa ya yang kira-kira mau beli, dan gimana caranya biar bisnis ini jalan terus. Nah, disinilah pentingnya menyeimbangkan antara passion dan profit. Dan ternyata, pergeseran pola pikir ini bukan cuma omong kosong loh. Data dari LinkedIn nunjukin fakta yang wow, luar biasa. 72% Gen Z di Indonesia itu secara aktif nyari kerjaan yang sesuai sama minat mereka. Angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ini adalah bukti kalau ada pergeseran besar tentang makna karir bagi generasi baru. Oke, pola pikir udah siap. Terus bahan bakarnya apa? Gimana cara kita mengubah ide yang ada di kepala jadi sesuatu yang orang lain rela bayar? Jawabannya ada di satu kata ini, nilai. Inilah inti dari mesin penggerak ekonomi kreatif. Coba deh, anggap aja ekonomi kreatif itu kayak mesin sulap. Mesin ini bisa ngambil sesuatu yang nggak kelihatan, kayak ide, bakat, dan kreativitas kita, terus diubah jadi produk nyata yang bisa dijual. Dari yang tadinya cuma sketsa di buku, jadi kaos yang keren yang dipakai orang. Nah, itulah jembatan yang nyambungin passion kita dengan profit. Prosesnya itu bisa kita sederhanain jadi 4 tahap ini, yang namanya rantai nilai kreatif. Pertama, kreasi, pas idenya pertama kali muncul. Kedua, produksi, waktu kita mengubah ide itu jadi barang atau jasa. Ketiga, distribusi, gimana caranya produk kita sampai ke pasar. Dan yang terakhir, komersialisasi, momen di mana kreativitas kita akhirnya jadi duit. Kutipan di slide ini benar-benar ngena banget ya, tapi emang benar. Passion itu penting, itu bensinnya, yang bikin kita semangat terus. Tapi kalau nggak ada strategi, bensin itu cuma bahkan habis di tempat. Kita butuh dua-duanya. Idealisme buat bikin karya yang luar biasa, dan strategi buat mastiin karya itu bisa menghidupi kita. Oke, sekarang kita udah paham konsep dasarnya. Yuk kita lihat skalanya. Seberapa besar sih sebenarnya kue ekonomi kreatif di Indonesia yang bisa kita cicipi ini? Coba deh, siap-siap kaget ya. Angka kontribusinya ke PDB negara kita itu lebih dari 1.200 triliun rupiah. Biar kebayang, angka ini lebih besar dari PDB beberapa negara tetangga kita loh. Ini bukti kalau kreativitas itu bukan lagi main-main, tapi udah jadi salah satu pilar penting ekonomi bangsa. Dan ini bukan cuma soal triliunan rupiah loh. Lihat angka ini, 20 juta orang. Sebanyak itulah lapangan kerja yang tercipta dari sektor ini. Mungkin banget salah satunya adalah peluang buat Anda. Dan peluangnya ada di mana-mana, beneran. Dari aroma masakan di dapur, goresan di tablet digital, sampai jahitan di selembar kain. Kayak yang kita lihat di sini, kriya atau kerajinan tangan, itu bahkan jadi salah satu motor ekspor utama kita. Jadi coba deh pikirin, di sektor mana nih hobi Anda bisa paling bersinar? Tapi, di tengah pasar global yang ramenya minta ampun, gimana caranya produk kita bisa kelihatan beda? Apa sih yang kita punya yang negara lain nggak punya? Jawabannya adalah senjata rahasia kita, budaya. Ini kekuatan yang bikin kita unik dan nggak bisa ditiru.
Nah, inilah yang kita sebut kearifan lokal. Ini bukan sekedar tradisi kuno ya. Anggap aja ini tambang emas yang isinya cerita, filosofi, dan desain yang udah teruji oleh waktu. Inilah sumber inspirasi yang bisa bikin produk Anda itu bukan cuma barang biasa, tapi sebuah karya yang punya jiwa dan cerita. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja buktinya di lapangan. Motif wayang di batik itu bisa naikin omset sampai 35%. Cerita epos Lagaligo bisa bikin pelanggan jadi setia banget sama sebuah merek makanan. Ini bukti nyata kalau budaya itu bukan cuma pajangan, tapi sebuah keunggulan kompetitif yang beneran bisa menghasilkan. Oke, jadi kita punya budaya sebagai fondasi yang super kuat. Sekarang, gimana caranya kita bawa fondasi ini ke panggung dunia? Gimana kita bisa gabungin akar tradisional kita dengan jangkauan teknologi modern yang, ya ampun, nggak ada batasnya? Yuk, kita bedah strateginya. Dan ternyata, nggak ada satu formula yang pasti benar. Coba lihat dua contoh yang beda banget ini. Di satu sisi, ada bengkel las yang sukses besar pakai cara tradisional, fokus ke kualitas dan promosi dari mulut ke mulut. Di sisi lain, ada seniman digital yang karyanya bisa dibeli sama orang dari benua lain cuma lewat Instagram. Poinnya, dua-duanya berhasil. Anda cuma perlu pilih jalan yang paling pas sama produk dan tujuan Anda. Jadi, jalan manapun yang Anda pilih, peta dasarnya kurang lebih kayak gini. Pertama, asah terus skill Anda sampai jadi unik dan beda. Terus, bungkus karya Anda itu dengan cerita dan merek yang kuat. Setelah itu, baru deh manfaatkan kekuatan digital buat menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya, ubah semua usaha itu jadi penghasilan yang layak. Tapi, tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Dunia digital itu memang menawarkan panggung yang super luas, tapi di panggung itu juga ada ribuan pemain lain yang sama-sama pengen tampil. Jadi, kita harus jujur, lihat tantangannya, yuk kita hadapi realitanya. Dan inilah realita yang kadang pahit, tapi harus kita tahu. Data menunjukkan dari ratusan ribu kreator di luar sana, cuma sekitar 5% yang benar-benar bisa menjadikan ini sebagai pekerjaan utama mereka. Kecil banget kan? Ini masa kita buat bertanya, apa sih yang ngebedain mereka yang berhasil dengan yang enggak? Dan jawabannya seringkali bukan karena kurang kreatif loh. Masalahnya ada dua. Pertama, lautan konten di luar sana udah terlalu rame, terlalu penuh sesak. Kedua, kita sangat bergantung sama algoritma media sosial yang kayak dewa tak terlihat, yang seenaknya nentuin nasib konten kita. Anda bisa jadi super kreatif, tapi kalau nggak diliatin sama algoritma, ya sama aja bohong. Jadi, gimana caranya melawan algoritma? Jawabannya, jangan cuma menyewa tanah di media sosial, tapi bangunlah rumah Anda sendiri. Kreator yang cerdas itu nggak lagi cuma ngandelin ads atau views. Mereka membangun ekosistem mereka sendiri, jualan produk, buka kelas online, bikin merchandise, atau bahkan bangun komunitas berbayar. Intinya adalah diversifikasi, menciptakan banyak sumber pemasukan yang ada di bawah kendali mereka sendiri. Oke, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Di era di mana semua orang berebut perhatian tanpa henti, apakah menjadi kreatif saja sudah cukup untuk berhasil? Atau jangan-jangan kreativitas itu hanyalah tiket masuk dan strategi adalah kunci untuk memenangkan permainannya? Nah, jawaban Anda atas pertanyaan ini bakal nentuin kemana arah perjalanan kreatif Anda selanjutnya.